Oke, selamat siang, kembali lagi dengan Pak Ustadz di Cang Bike Shop. Nah, kali ini Pak Ustadz akan memberikan video review yang diminta oleh para subscriber, yaitu maupun viewer, adalah review dari Ninja 2018 ya, Ninja FI yang baru ini. Motor ini adalah motor yang saya bilang cukup langka ditemukan di jalanan. Jadi ya hampir kayak Ninja Mono untuk menemukan motor ini, karena pada dasarnya motor ini dia tidak seramai Honda CBR RR ya untuk di tahun 2018 ke atas gitu. Nah, kekurangannya apa aja ya? Yuk mari kita gas. Oke, jadi ini motornya ya, Ninja 2018 ini. Kekurangan pertama yang Pak Ustadz notice adalah dia minim fitur ya. Tidak seperti Honda CBR RR, dalam artian minim fitur itu baik dari perabotnya atau perangkatnya maupun dari sistem elektrikalnya ya. Yang pertama kita udah bisa lihat di mana untuk 2018 baik R25 maupun CBR itu dia udah pakai USD, sedangkan ini masih pakai teleskopik. Nah, teleskopiknya ini ukurannya adalah sama dengan R25 yang lama ya, sama dengan R25. Ukuran asnya itu adalah 41 mm. Tuh. Yang kemudian yang di bagian belakang armnya itu masih pakai arm model lama. Jadi armnya ini tetap masih seperti ini, dia nggak bentuk banana atau maupun terbuat dari aluminium. Sistem elektrikalnya dia tidak ada tambahan. Kalau di CBR kan kita tahu ada throttle by wire, kemudian ada riding mode dan ada hal lain sebagainya ya. Ya, itu kekurangan yang satu. Tapi ini sebenarnya bukan kekurangan, lebih ke selera ya. Oke, nah selanjutnya motor ini itu untuk motor dengan power yang cukup besar. Jadi Ninja ini powernya itu dia lebih tinggi dari Honda CBR RR, powernya lebih tinggi dari R25 ya. Motor ini tuh riding positionnya kalau masih standar ya, kalau masih standar itu rasanya itu mirip kayak naik Honda Tiger kayak itu. Kenapa begitu? Pertama adalah setang ini dia cukup tinggi, setangnya cukup tinggi, jadi dia segitiganya udah naik seperti ini ya, dia udah naik, kemudian setangnya masih naik, jadi dia kayak motor touring, jadi bukan motor pure sport lah. Kalau kayak si CBR R25 kan dia agak nunduk, cuma kalau motor yang ini dia bener-bener touring. Kemudian jarak antara setang dan tangki itu dia bener pendek, rasanya itu pendek banget. Jadi ya kalian kalau misalkan naik itu dia agak degek ya. Nanti Pak Ustadz tunjukkan riding posisinya kalau misalkan pas naik. Nah, oke, jadi bisa dilihat riding posisinya itu ya seperti ini. Bener-bener rasanya itu kayak naik motor touring ya, kalau bisa dibilang sih yaitu kalau saya rasanya kayak naik motor Tiger motor ini. Jadi nggak terlalu capek motor dia, enak dia enak lah kalau buat jarak jauh itu dia bener-bener enak. Cuma kurang racing kalau dibandingin sama CBR itu kan dia ke bawah harus kayak gini, R25 juga ada ke bawah seperti ini. Terus seperti itu. Oke. Ini kekurangan selanjutnya yang Pak Ustadz notice sebenarnya adalah yang kalian tunggu-tunggu juga, adalah pada bagian mesin ya. Mesin all new Ninja ini dia kasar. Kenapa Pak Ustadz bisa bilang kasar? Serius, Pak Ustadz pertama kali megang Ninja ini itu agak kaget. Kenapa agak kaget? Kok kayak motor-motor Eropa gitu, kasar-kasar mesinnya itu mirip-mirip motor Eropa, dimana
motor ini tuh bagian SIM-nya atau di area klepnya mungkin sama pabrikan memang disetel renggang, jadi dia berasa sekali kasarnya itu krek gitu. Dan yang kedua, suara balancer pada bagian belakang yang wing itu suaranya bener-bener gede. Jadi kalau misalkan kalian knalpotnya masih standar, itu akan sangat terdengar suara area klep dan area balancer, itu akan sangat-sangat terdengar. Ini knalpotnya udah udah diganti knalpot racing, hanya saja ini slip on karena ini headernya masih header standar, masih ada katalis ya di bawah, masih ada katalis. Itu suaranya aja kasar. Nah, ini saya nyalakan suara kasarnya itu seperti apa. Oke, kita nyalakan ya, suaranya seperti apa. Oke ya, seperti itu suara kasarnya motor ini tuh, dia bener-bener terdengar. Nah, buat kalian yang baru naik motor ini atau baru beli motor ini, jangan kaget. Kenapa jangan kaget? Karena itu memang bawaan motornya. Karena beberapa orang itu saya pernah nemu nih kok, dia komplain, "Mas, motor saya kasar, apa yang perlu, apa ada yang rusak, apa ada yang ini," gitu. Nah, dia berpikir bahwa motornya itu kemungkinan ada yang kendor, ada yang apa gitu. Jadi buat kalian yang punya motor ini jangan kaget. Ini bukan kasar karena motornya ada yang kendor, ada yang rusak, tapi memang bawaan dari motor ini suaranya memang seperti itu. Dan ini Pak Ustadz udah nyoba di 2-3 motor, memang suaranya seperti ini. Jadi tidak sehalus kayak CBR maupun R25, dimana untuk motor 2 silinder mesinnya itu biasanya halus ya, itu kayak gitu. Nah, kekurangan yang selanjutnya, motor ini, partnya motor ini kita belum tahu pastinya. Belum tahu pastinya adalah karena ini motor baru, kita belum bisa tahu part-partnya itu apa aja. Dalam artian, apakah kampas koplingnya sama, apakah lebar klepnya sama, atau ininya sama, kita belum tahu. Jadi belum terlalu ngerti motor ini. Nah, yang kedua adalah mungkin kalian agak notice bahwa untuk bagian sok belakang ini terlihat sama dengan Ninvi yang lama, tapi soknya dia itu berbeda. Jadi kalau kalian misalkan kepengen ganti sok aftermarket, motor ini agak susah. Kenapa? Karena dia itu atas bawahnya itu bentuknya itu bolong ya, bukan U ya, bukan U kayak yang biasanya pakai motor-motor Unitrack atau Prolink itu dia bawahnya U, sedangkan ini tuh kayak gini semua. Ini lebih mirip kayak soknya R25, cuma panjangnya dia 31 itu sama kayak punya CBR, panjangnya adalah 31 mm atau 31 cm. Nah, itu kekurangan dari Ninja itu adalah mungkin kita lihat ada tulisan Nissin pada kaliper depan maupun belakang yang terlihat seperti punyanya CBR RR maupun Nissin Samurai. Kalau kalian googling kan ada Nissin Samurai, itu bentuknya seperti ini. Rasanya itu masih sama kayak kaliper yang lama. Jadi untuk pakemnya ya kayak gitu aja, sama kayak Ninja yang lama, rasanya sama. Cuma enaknya motor ini adalah motor ini tuh jujur lebih enteng. Larinya itu enteng. Larinya bener-bener enteng.
dia itu rasanya kayak ini kayak Ninja 2 tak. Ketika di RPM atas, ketika di masuk ke RPM 9-10 dia itu langsung ngek gitu, kayak ada semacam super keep tapi bukan, cuma memang rasanya jujur Pak Ustadz bilang seperti itu. Tapi untuk bawahan dari 0 sampai 10, dari 0 sampai 8 dia itu semut bener-bener semut, kayak R25, nggak galak gitu. Cuma ketika di atas dia bener-bener tiba-tiba galak ngek gitulah ya. Dan selanjutnya motor ini tetap kita harus salut pada namanya bodywork ya. Bagian cat ininya itu bener-bener bagus. Hal yang selanjutnya, motor ini rangkanya itu dia keren ya. Dia kayak ngadopsi mirip-mirip kayak H2, dimana satu batang kayak gini. Pokoknya rangkanya ini jauh lebih bagus daripada si Ninja FI maupun Ninja Karbu. Konstruksinya jauh lebih bagus. Rangka ini udah bener-bener bagusnya. Untuk sistem dari motor ini hampir mirip kayak punya CBR, dimana untuk konstruksi throttle bodinya maupun box filter itu ada di bawah tangki. Jadi kalau kalian mau ganti filter itu dia ada di bawah tangki si ini filternya. Nah filternya ini sama kayak ZX25, sama persis, nggak ada bedanya. Dan yang kedua, kalau misalkan mau naikin power ini itu potensinya banyak. Kenapa potensinya banyak? Dia nggak pakai iRem kayak CBR. Sedangkan kalau dipakein iRem bisa, sangat bisa, dimana box filternya itu ada di situ, disediakan lubang. Dan kalau misalkan kalian pakai bodi balap itu tinggal ditambahkan di mana bagian lampu itu masuk ke dalam sini ya. Oke, jadi gitu aja untuk kekurangan Ninja 2018. Kalau untuk penyakit-penyakit kayak kelistrikan dan lain sebagainya, saya rasa itu pasti ada. Cuma karena motor ini masih baru, jadi kita belum begitu tahu nantinya itu seperti apa. Kayak gitu aja untuk kekurangannya. Kalian yang punya informasi lebih tentang kekurangan dari motor ini, mungkin kalian owner yang punya keluhan, kalian bisa tulis di komen ya, biar Pak Ustadz ikut belajar kekurangan dari motor ini apa. Karena Pak Ustadz sebenarnya memang cukup jarang megang motor ini ya, karena populasinya nggak terlalu banyak, jadi cukup jarang. Oke ya, gitu aja. Sampai jumpa di video Pak Ustadz selanjutnya. Stay young, ride fast.